Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairutunisa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalkulus dan kombinatorika. Konsep kalkulus A-fungsi. Sebagai istilah matematika, kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673. Namun, untuk menunjukkan kemiringan kurva pada titik tertentu. Fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Jadi, ekspresi semisal x kuadrat plus 2x plus 1 juga disebut fungsi. Clairaut dan Euler kemudian memperkenalkan lambang fx. B. Limit turunan dan integral. Zeno dari Elea sekitar tahun 450 sebelum Masehi mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketahingaan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus adalah metode exhaustion atau metode melelahkan. Disebut dengan demikian karena orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil, sehingga semakin mewakili daerah yang akan dihitung. Ini terkait dengan ide dasar dari kalkulus integral. Metode ini pertama kali digagas oleh Eudoxus sekitar tahun 70 sebelum Masehi. Archimedes sekitar tahun 225 sebelum Masehi memberi kontribusi yang penting. Ia menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Persoalan kedua yang penting adalah menghitung harga dengan cara luas poligon. Masalah integral lain yang dikerjakan Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, paraboloida, dan hiperboloida. Fermat menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Ini tentu saja bagian dari studi diferensial atau turunan. Descartes mengembangkan suatu cara menentukan normal atau garis yang tegak lurus kurva di suatu titik dalam La Geometrie tahun 1637, dan De Bono mengembangkan metodenya untuk menentukan garis singgung. Ude lalu membuat metode yang lebih sederhana yang pada dasarnya menggunakan derivatif. Barrow maupun Torricelli menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan, atau sekarang masalah tersebut sering digunakan untuk sewaktu-waktu sebagai masalah turunan. Newton menulis tentang teori fluksion pada Oktober tahun 1666. Fluksion ini berkaitan dengan gerak yang terbagi menjadi fluksion X-aksen dan fluksion Y-aksen. Notasi Newton bersesuaian dengan garis singgung kurva X, Y sama dengan 0. Newton kemudian mengemukakan kebalikan masalah, yaitu bila diketahui X dan Y maka berapa Y. Newton lalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara anti-diferensial. Leibniz menggunakan pendekatan yang mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain notasi dx, dy, dy per dx, dan pada tahun 1675 ia menggunakan notasi integral. Karyanya tentang kalkulus integral ini diterbitkan pada tahun 1684 dan 1686 dengan nama Calculus Summatorius. Dasar-dasar kalkulus modern mulai jelas lewat karya-karya dari Cauchy. C. Konsep trigonometri. Studi trigonometri sebagai ilmu matematika pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Al-Tusi dalam Treatise on the Quadrilateral. Dalam buku ini, ia untuk pertama kali memperlihatkan keenam fungsi trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Hanya masih dalam trigonometri sferis. Menurut O'Connor dan Robertson, Al-Tusi yang pertama memperkenalkan aturan sinus di bidang datar. Konsep tangan dan kotangan pada mulanya tidak berhubungan langsung dengan sudut,
tetapi berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari atau dikenal dengan studi gnomonics. Di Arab, studi ini dikenal dengan nama studi gnomon, yaitu suatu bagian alat penunjuk waktu dengan bantuan sinar matahari dan mulai muncul oleh matematikawan Arab sekitar tahun 860. Konsep sekan dan kosekan pun lahir dari studi tentang gnomon ini. Tahun 1533, Regiomontanus atau Johann Muller menerbitkan buku De Triangulis Omnimonis yang dipercaya beberapa sejarawan sebagai buku lengkap pertama yang membahas trigonometri bidang. Konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India. Salah satunya buku Bhagati Sutra. Mahavira sekitar tahun 850 Masehi secara menunjukkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Jacob Bernoulli menulis Ars Conjectandi sekitar tahun 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika. Pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorika. Ia antara lain mengembangkan untuk pertama kalinya teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg yang menjadi cikal bakal ilmu baru, yaitu ilmu topologi. Sekian penjelasan saya mengenai kalkulus dan kombinatorika. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.